saya orang pertama yang bawa skateboard ke Sukabumi. Ternyata skate sepatu roda udah nggak musim, bubar. Saya beralih ke skateboard dari situ. Dari awal main skateboard, kalau dari rumah tanpa izin orang tua saya milih ke skateboard. Dari 92 sampai 2007 tuh ada 84 juta. Wih. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo guys, hari ini kita akan bertemu dengan nggak usah di-scoop kalau Living Legend Skateboard di Sukabumi. Di pop aja, di pop tapi ujung sini. Ayo guys, muternya gancang. kita akan ketemu dengan beliau. Ikuti saya. Nah guys, itu Kang Wing. Kang Wing! Kang. Halo guys. Lihat dong. Guys, kita ajak Kang Wing untuk mempersembahkan gas. Yuk, ikutin saya. Let's go. Kang Ewin, sejak kapan sih terjun di dunia skateboard? Kalau berawal main skateboard, saya dari mengenal skateboard itu tahun 80, cuman saya masih fokus tahun 80 di sepatu roda. Saya ikut sepatu roda, punya klub Sukabumi untuk mewakili Sukabumi juga. Akhirnya ikut di PON tahun 85, ya mewakili Indonesia. Di mana tuh? Di Jakarta, Senayan. Senayan. Dan apa menang? Menang, sepatu roda, dapat emas. Udah gitu, tahun 86-nya ternyata sepatu roda udah nggak musim, bubar. Saya beralih ke skateboard dari situ. Dari awal main skateboard, terus belajar sampai saya ke Bandung. Saya ketemu Kang Richard, drummernya pas band pertama itu. Dulu kan memang dia bisa dibilang skater pertama Indonesia yang bawa skateboard ke Indonesia tuh dia. Saya diajarin sama dia, minta belajar. Ketemu di skatepark juga di Taman Lalu Lintas dulu zaman tahun saya. Prestasi apa aja sih yang sudah didapat sama Kang Ewin? Kalau prestasi untuk saya pribadi, saya tahun 90-an mungkin ya. Kalau untuk tahun 90 saya pernah 94 saya juara City Shop Open. Sama di BSM juga ada dua dalam sebulan itu 2 acara saya dapat juara. Kalau di BSM saya juara 3, kalau di Balai Kota juara 1. Dan masih banyak sih, intinya nasional dan Asia. Ini kalau misalnya lihat statusnya Kang Ewin ini, banyak yang ngomong kalau misalnya Kang Ewin itu Living Legend Skateboard Sukabumi. Ya sih, itu sebenarnya apa ya, mungkin menurut mereka pandangan kacamata mereka karena memang saya orang pertama yang bawa skateboard ke Sukabumi. Ya. Terus jadi dari awal 90 sampai sekarang tuh, dan memang saya belum sempat istirahat main skateboard. Tidak kapok ya? Tidak kapok. Terus memang ada teman-teman yang saya ajarkan, dia udah ada istirahat setahun baru balik lagi. Kalau saya memang konsisten dari awal main skateboard sampai sekarang tuh setiap hari pasti main skateboard. Suka duka apa aja sih di dunia skateboard? Suka dukanya di skateboard tuh sebenarnya apa ya? Kalau sukanya sih ya nggak bisa dirasakan oleh orang lain ya Kang ya. Suka dukanya kalau kita ngulik trik, kalau nggak kita lagi main tiba-tiba ada nemu inisiatif, wah gue pengen loncat ke sini, tiba-tiba landing, itu yang sukanya tuh itu. Jadi menghargai prosesnya itu yang suka dukanya tuh. Pernah patah? Saya kalau patah tulang sih bisa dibilang apa ya? Banyak sih. Kalau kata pagar bilang besi gitu, ini udah banyak lasan. Ya. Terus nggak kapok ya? Alhamdulillahnya nggak kapok gitu. Makanya pengen terus. Saya tuh malah jadi bikin motivasi penasaran. Sudah patah, saya besok lusanya sudah sembuh, saya coba lagi. Karena memang saya ngelihat orang lain bisa, masa saya nggak mampu sih. Sekarang masih aktif di dunia skateboard? Kebetulan saya masih. Kebetulan anak-anak saya tiga-tiganya main skateboard. Sekarang udah ada yang mewakili lah. Penerus untuk mewakili banyak anak didik juga yang sekarang dari awal dulu cuma 5 orang, sekarang udah ada 580 orang. Banyak ya. Kalau di Indonesia itu untuk di bawah naungan apa sih kalau skateboard? Kalau skateboard dulunya ISA, Indonesia Skateboard, itu untuk semua se-Indonesia ISA. Karena itu sekarang ada dibagi-bagi, dibelah-belah, ada wadahnya karena ada KIS. Komisi Skateboard Indonesia. Itu untuk apa? Provinsi aja? Provinsi, Jawa Barat, jadi ada KIS JKI, KIS Jabar, KIS Tangerang, KIS Banten. Gitu. Terus gabung di ISA semuanya? Gabung di ISA semua. Jadi kalau nanti kita udah seleksi semua Indonesia, kalau yang untuk keluar Indonesia,
yang ngurusinnya Isa. Bisa. Kalau di dunia skateboard itu untuk kompetisi itu apakah ada kelas-kelasnya atau gimana? Ada. Bisa dijelaskan? Kalau dulu lagi zaman saya cuma dari 3 kelas. Kelas beginner, menengah sama open. Nah, kalau sekarang ada under 15 karena udah banyak anak-anak kecil yang mulai belajar, yang udah bisa dibilang jago. Jadi ada under 15, about 15, menengah tuh intermediate sama open. Kalau open tuh di segala kalangan, segala umur. Segala umur. Ya. Terus kalau untuk triknya sendiri ada nama-namanya nggak? Ada. Kalau skateboard trik dasarnya namanya ollie, tuh yang namanya papan loncat tuh namanya ollie. Ollie. Habis itu apa lagi tuh? Ada ollie, ada kickflip, ada board slide, ada no slide. Sebenarnya itu banyak. Kalau untuk pemula itu untuk belajar skateboard di belajar basic biasanya usia 5 tahun. 5 tahun Ya. enaknya dilatih. Oke. Terus harapan Kang Ewin untuk ke depan di dunia skateboard itu seperti Ya apa? harapannya untuk saya pribadi ya, untuk kebetulan untuk komunitas juga ya. Saya pengen diperluas aja nih skatepark Sukabumi, pengen standar nasional. Karena kita udah ada yang mewakili atlet dari Sukabumi, mewakili Asian Games kemarin. Ya pengen ada untuk latihan dia tuh, jangan sampai dia kalau mau latihan harus ke Bandung lah, harus ke Jakarta lah. Kenapa nggak di Sukabumi ya, dia diperbesar, dibentukin sebesar standar nasional aja lah skateparknya. Apa sih yang belum tercapai sampai saat ini di dunia skateboard? Yang belum tercapai di dunia skateboard apa ya? Belum nginjak Amerika. Oh gitu. Tapi anak saya sudah. Oh, gitu. Anak didik saya sudah pernah ke sana kemarin karena Asian Games, pas mau kemarin kepilih Asian Games, dia berangkat 40 hari di karantina di Amerika di Woodwood, sekolah skateboard Tony Hawk. Dan menang juga. Dan menang. Ya, masuk. Suka dukanya apa, Kang? Ya suka dukanya, kalau sukanya ya untuk main skateboard kita memang terasa apa ya? Kalau ngulik trik tuh dapat trik, masuk trik tuh itu kenikmatan tersendiri, nggak bisa dirasakan orang lain. Kalau kita ngetrik landing mulus, wah itu benar-benar. Ya dukanya ya begitu, kalau kita pas ngetrik tiba-tiba nyangkut di besi, kaki patah apa ya itu doang. Tapi dan memang itu tidak bikin untuk jadi wah udah enggak. Malah itu jadi motivasi untuk acuan untuk anak-anak skateboard, malah yang gagal tuh untuk acuan. Jadi kalau skateboard, kalau menurut saya pribadi yang saya alamin, belajar dari kesalahan. Terus dulu katanya sebelum skateboard ini Kang Iwin itu sebagai penyanyi ya? Backing vokal atau apa itu? Ya, dulu saya sempat zaman sekolah, sempat senang di musik rap. Bang Iwa ya? Ya, kebetulan dulu di sini ada acara pesta rap tuh tahun 89 kalau nggak salah ya. Ada pesta rap di sini. Saya ikut lomba jadi juara 1, dan yang jadi juaranya kebetulan jurinya Iwaka, diajak jadi backing vokalnya Iwaka album pertama. Sama Mas Kiki Asap DJ-nya. Berapa lama itu? Saya cuma kontrak lagu pertamanya itu. Album pertama itu. Masih hubungan sama Bang Iwa? Alhamdulillah, kalau tektokan WA DM gitu masih. Karena memang dulu dia sebelum nikah juga sering main ke sini karena istrinya orang sini dulu. Orang Sukabumi, tetangga kebetulan. Sekarang masih nyanyi? Siapa? Kang Kadang-kadang. Ya, kalau ini doang, kalau ada acara-acara paling ya gitu aja. Kesibukan sehari-hari apa sekarang, kan? Kalau kesibukan saya sekarang ya selain ngajar skateboard di sini, latihan, main, sama sorenya saya buka kuliner. Di Kota Paris, depan Kodim Lama. Ada Wedang Ronde Paradis, nah saya sampingnya. Oh, yang food truck itu? Ya. Oke. Dukungan keluarga untuk Kang Ewin di dunia skateboard? Kalau dukungan keluarga dulu lagi saya masih sama diem di orang tua tuh memang ibu sih mendukung aja, cuman kalau bapak agak kurang. Kurangnya apa? Karena dia pengennya saya masuk ke ngikut dia lah. Kayak kan keluarganya bapak tuh semua ada yang di TNI, ada apa, bapak di Dishub, dia pengen ada penerusnya mungkin. Ya mungkin karena sayanya memang saya senang di seni gitu ya, dari dulu saya senang entertain. Ya udah, akhirnya saya putusin untuk keluar dari rumah. Keluar dari rumah tanpa izin orang tua, saya milih ke skateboard. Dan alhamdulillah saya buktikan bahwa saya bisa kuliah sendiri, bisa bawa uang pulang ke sini, bawa calon istri, ini saya mau nikah, nih uangnya, nih hasilnya. Saya berprestasi di skateboard. Saya buktikan ke orang tua. Alhamdulillah mereka akhirnya nerima.
Dan masih hubungan baik kan? Dan masih hubungan baik. Dan kebetulan istri, kalau istri memang skater juga dulunya. Wih, mantap. Kang, sekarang kan difasilitasin sama pemerintah Iya. kota ya, dibangunlah waterpark, Skatepark. skatepark ini. Kalau dulu latihannya seperti Dulu apa sih? saya latihannya radikal. Kayak gimana tuh? Radikal tuh ya kayak di jalanan aja mainnya. Main di jalanan, trotoar, naik. Kadang-kadang pengen nyoba tangga, masuk ke tangga sini, ada tangga sekolahan, kadang diusir sama satpam. Nggak boleh, keluar, pindah lagi, cari tempat lagi, diusir lagi, gitu aja. Saya nemu skatepark kalau pertandingan aja dulu. Oke. Nah dari situ saya tuh punya motivasi, gue pengen ada skatepark di Sukabumi, gimana caranya? Berarti kan harus berprestasi kan? Nah saya buktikan lah, saya berprestasi, akhirnya saya ajak, kebetulan saya punya anak yang pertama tuh lagi umur 6 tahun, dia masih ngikut, akhirnya pas ke Jakarta, saya lomba, tiba-tiba anak pengen ikut lomba. Kebetulan ada kelasnya, akhirnya anak ngikut lah berdua nih sama Wanda, sama ponakan, akhirnya tiba-tiba masuk di kelas open jadi juara 1, juara 2 dari Sukabumi semua tuh anak kecil. Dari situ kebetulan nggak tanpa sengaja almarhum Pak Musli ada lagi ke Taman Mini, mungkin lagi sama keluarga, lagi acara apa, dia lagi menjabat wali kota, tiba-tiba ngelihat juara umumnya Sukabumi anak kecil semua. Besokannya saya dipanggil, saya lagi main di pojok sana, saya masih ingat tuh di jalanan sana, tiba-tiba ada Pol PP satu mobil, kirain mau ngusir. Datang tiba-tiba Kang Ewin dipanggil Pak Wali. Aduh, udah punya pikiran udah. Wah anjing, diusir lagi nih mainnya di sini. Saya bilang gitu kan. Tiba-tiba ternyata dia malah yang kemarin juara mana orang Sukabumi? Oh ada Pak, ini anak saya sama ponakan, saya bilang gitu. Oh ini latihan di mana? Di sini. Kok bisa? Ya alhamdulillah lah Pak, berkat ya mungkin semangatnya dia gitu kan. Tiba-tiba jadi juara, akhirnya langsung besok ke kantor, akhirnya di kantor 2 hari 3 hari dia nyediain tempat di sini. Yaudah itu lapang poli kan ada 3 nih, lapangan poli 3. Daripada lapangan poli itu banyak, nggak kepake semua, akhirnya dihibahkanlah ke anak-anak skateboard. Tapi kalian cari donaturnya untuk ngebangun ini. Dan kebetulan saya ada berjalan uang kas dari 92 sampai 2007 tuh ada 84 juta. Wih. Itu uang kas anak-anak. Jadi makanya kalau Bangun sendiri nih? Bangun sendiri. Dan untuk dibangun sama pemerintah sekarang itu baru tahun kemarin. Lagi sama provinsi Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, itu baru. Yang saya rasakan itu baru dari pemerintah. Dia renovasi ulang bener-bener. Kalau dulu sih paling ya DIY Pak. DIY ya. Jadi ada uang segini, apa yang rusak benerin. Kalau nggak ada uang segini bikin alat baru apa aja dari uang kas. Siap. Makanya saya ngerasa kalau ini memang tidak adakan, waduh, saya ngerasa saya punya andil loh di sini, ini ada ruang anak-anak di sini gitu kan. Dulu kan sempat ada gosip memang skatepark nggak bakal diadain nih pas kemarin lagi pembangunan. Nah saya di sana sama anak-anak ya bukannya demo gimana, bukannya saya nyamperin ke Bapak Wali, Pak gimana kalau masa sih skatepark nggak ada, kan kita udah ada yang berprestasi gini. Akhirnya oh itu bohong, memang ada yang kontra ke saya, menurut dia ada yang pro dan kontra juga lah pegawai, jadi ada yang nggak ngerti. Tapi akhirnya saya kasih sosialisasi bahwa skateboard tuh begini, bukannya skateboard is not crime lah. Ini olahraga. Alhamdulillah mereka bisa mengerti. Pesan apa sih yang mau disampaikan kepada skateboard pemula? Pesan untuk anak-anak pemula, untuk skateboard, untuk anak-anak pemula terutama Sukabumi ya. Dan Keep seluruh rolling Indonesia ya. Intinya jangan patah semangat. Belajar dari kesalahan lah. Istilahnya hargailah proses. Hasilnya nikmat banget. Itu aja sih pesannya. Siap. Singkat dan padat. Guys, usai sudah perbincangan kita dengan Kang Ewing, Living Legend Skateboard Sukabumi. Semoga banyak manfaat dari obrolan kita dan sampai ketemu di next episode. See you guys. Wassalam. Bye. Yes.